Terkadang kematian tiba terlalu cepat, tapi ada kalanya pula kematian datang terlalu lambat. Bagi Yara Gambirasio, kematiannya tiba terlalu cepat. Di usia 13 tahun, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada keluarga dan teman-temannya. Tapi pada Jumat 26 November 2010, Yara tidak tahu maut sudah mengintai. Pukul 5.15 sore, dia berjalan kaki menuju gimnasium yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari rumahnya. Selain sekolah, gimnasium adalah tempat Yara menghabiskan waktu, berlatih senam irama dengan bimbingan seorang instruktur. Sore itu Yara datang ke gimnasium untuk mengantar radio tape kepada instrukturnya guna persiapan penampilan senam iramanya di hari Minggu. Mestinya Yara pergi tidak lama, tapi setelah pukul 7 malam dia belum juga pulang. Orang tuanya berusaha menghubungi ponselnya tapi tidak ada jawaban. 20 menit kemudian ayah Yara menelpon polisi dan melaporkan anaknya hilang. Brembate di Sopra adalah kawasan pemukiman di Provinsi Bergamo. Jaraknya sekitar 45 km dari Milan, Italia. Penduduknya hanya 8.000 orang, termasuk keluarga Gambirasio. Saat Yara dilaporkan hilang ke polisi, kasus itu segera ditanggapi serius oleh Letizia Ruggeri, seorang magistrat atau hakim setempat. Letizia nyentrik. Di daun telinganya terkadang menempel 5 anting. Setiap hari wanita itu ke kantor naik Vespa tua. Dia pemegang sabuk hitam karate dan mantan polwan yang dikenal berani melawan Cosa Nostra alias mafia Sisilia. Letizia sudah 15 tahun menjadi pejabat pengadilan dan paham apa yang harus dilakukannya. Letizia seorang single mom. Dia mengerti betapa kalut orang tua jika anaknya hilang. Dalam beberapa menit saja, wanita itu sudah menugaskan polisi dan karabinieri atau polisi militer untuk mencari Yara Gambirasio. Tim investigasi memeriksa bangunan gimnasium yang luas. Ada beberapa pintu masuk dan keluar. Mereka juga menanyai instruktur senam Yara. Dia membenarkan Yara datang ke gym dan sempat berlatih senam irama sebentar sebelum pulang. Tim investigasi melacak kontak terakhir yang dilakukan Yara adalah lewat SMS kepada seorang temannya pukul 6.44 menjelang malam. Untuk memastikan kemana arah perginya Yara, Letizia Ruggeri mengerahkan anjing pelacak. Anehnya, anjing itu tidak mengendus ke arah rumah Yara, melainkan mengendus ke arah berlawanan, yaitu ke arah sebuah desa yang disebut Mapelo. Sinyal terakhir ponsel Yara menunjukkan dia berada di kawasan Mapelo sekitar pukul 6.49 menjelang malam. Berarti, Yara sekeluar dari gym tidak pernah berjalan pulang ke arah rumahnya. Tim investigasi menanyai keluarga Gambirasio, siapa tahu ada hal mencurigakan terkait hilangnya Yara. Tapi tidak ada yang ganjil. Fulvio, ayah Yara, adalah arsitek, sedangkan Maura sang ibu adalah guru. Pasangan itu memiliki 4 anak dan Yara adalah anak kedua. Letizia tidak main-main dengan investigasinya. Wanita itu memerintahkan agar petugas menyadap ratusan ponsel demi mengetahui keberadaan Yara. Semua nomor ponsel yang aktif di kawasan Mapelo di hari hilangnya Yara disadap dan diselidiki. Kecurigaan sempat tertuju pada Fikri, seorang pria Maroko yang bekerja sebagai tukang bangunan. Pria itu pernah berkata di ponselnya yang disadap, "Maafkan aku Tuhan, aku tidak membunuhnya." Tim investigasi menyangka perkataan itu ada sangkut pautnya dengan Yara, tapi penyelidikan lebih lanjut membuktikan Fikri tidak bersalah. Investigasi menemui jalan buntu. Sementara itu berita hilangnya Yara sudah meledak jadi sensasi nasional, diliput luas oleh media Italia. Tiada hari tanpa berita hilangnya Yara Gambirasio. Setiap hari kru TV dan media cetak nongkrong di depan rumah keluarga Gambirasio. Di manakah Yara? 3 bulan setelah hilangnya Yara, pada 26 Februari 2011, pertanyaan itu pun terjawab. Seorang pria yang sedang bermain pesawat remote control di kota kecil Chignolo di Sola, 10 km dari Brembate di Sopra, menemukan tubuh seseorang di sebuah lahan kosong. Letizia langsung datang ke TKP. Dari sweater Hello Kitty dapat diidentifikasi tubuh itu adalah Yara Gambirasio.
Di TKP juga ditemukan iPod milik Yara, kunci rumahnya, SIM card, dan baterai ponsel, meski ponselnya tidak ditemukan. Hasil otopsi menunjukkan Yara meninggal akibat luka-luka di tubuh dan hipotermia. Sepertinya Yara diserang dan kemudian ditinggalkan begitu saja hingga kedinginan. Di jalur pernapasan Yara ditemukan kapur yang biasa dipakai sebagai bahan bangunan dan serat tumbuhan yang biasa dipakai membuat goni atau tali. Berdasarkan hal ini diperkirakan pelaku adalah seorang tukang bangunan. Selain itu juga ditemukan 2 DNA yang diperkirakan milik pelaku, masing-masing di baterai ponsel dan sarung tangan milik Yara. Tapi ketika DNA itu dibandingkan dengan sampel DNA para kriminal yang ada di database polisi, tidak satupun yang cocok. Investigasi kembali menemui jalan buntu. Hingga 2 bulan kemudian, ada bukti baru. Ditemukan DNA seorang pria di pakaian Yara. Polisi kemudian menamai pria itu Ignoto 1 atau kurang lebih artinya orang tidak dikenal nomor 1. Siapa Ignoto 1 ini? Letizia pun segera membagi tugas. Polisi bertugas mengumpulkan sampel DNA keluarga Gambirasio, teman-teman sekolah Yara, serta orang-orang di gimnasium. Sedangkan Carabinieri alias polisi militer melacak ponsel orang-orang serta cross-check semua ponsel yang berada di kawasan Brembate di Sopra hingga Chignolo di Sola pada saat hilangnya Yara. Setiap pemilik ponsel dimintai sampel DNA. Bayangkan banyaknya sampel DNA yang harus dikumpulkan. Biaya dan tenaga yang dikeluarkan sangat besar hingga investigasi ini menjadi salah satu investigasi termahal dalam sejarah Italia. 6 bulan sejak dinyatakan hilang, Yara pun dikuburkan pada Mei 2011. Sebelum dimakamkan, acara dilangsungkan di gimnasium tempat favorit Yara berlatih senam irama. Warga berbondong-bondong menghadiri pemakaman Yara yang diliput luas oleh media Italia. Ribuan sampel DNA telah dikumpulkan Letizia dan tim, tapi pelaku belum juga ditemukan. Apalagi yang harus mereka lakukan? Letizia memutuskan kembali ke TKP, sebuah lahan kosong yang lokasinya berdekatan dengan sebuah nightclub bernama Sabi Mobili. Letizia lantas memerintahkan petugas mengumpulkan sampel DNA para pengunjung nightclub itu. Petugas investigasi beruntung, sebab saat datang ke klub, setiap pengunjung harus menunjukkan kartu anggota mereka. Jadi semua identitas pengunjung tercatat dengan baik sehingga mudah dilacak siapa saja yang rutin berkunjung ke klub itu. Petunjuk yang dicari-cari akhirnya berhasil ditemukan. Salah satu sampel DNA pengunjung nightclub sangat mirip dengan DNA Ignoto 1 alias si orang tidak dikenal nomor 1. Sampel DNA itu milik seorang pria bernama Damiano Guerinoni. Menurut ahli genetik yang memeriksa sampel DNA, si pelaku masih berkerabat dengan Damiano. Investigasi lebih lanjut terhadap Damiano membuat Letizia terkejut. Ternyata ibu Damiano Guerinoni yang bernama Aurora Zani pernah bekerja selama 10 tahun sebagai ART di rumah keluarga Gambirasio. Wanita itu tidak tinggal jauh dari rumah keluarga Gambirasio dan saat Yara kecil secara rutin membersihkan rumah keluarga itu seminggu 2 kali. Meski sudah lama berhenti bekerja, hubungan Aurora dan orang tua Yara tetap baik. Pada akhirnya, Aurora Zani dinyatakan tidak terlibat dengan kasus Yara. Lagi-lagi pelaku belum juga ditemukan meski 15.000 sampel DNA telah dikumpulkan dan dites. Masyarakat, media, dan politisi mulai menyerang Letizia. Mereka mengatakan kinerja wanita itu tidak beres. Cibiran mulai terdengar merendahkan. Tidak mungkin seorang wanita mampu memecahkan kasus itu. Mereka minta Letizia diganti. Tapi Letizia menulikan telinga terhadap cibiran itu. Dia pantang mundur. Dia yakin pelaku adalah salah satu kerabat Damiano. Tapi yang mana? Apakah kerabat dekat atau kerabat jauh? Seluruh keluarga Damiano sudah dites, tapi tak satu pun yang cocok dengan DNA Ignoto 1. Benar-benar membingungkan. Letizia dan tim selama berbulan-bulan bekerja keras membuat silsilah keluarga Damiano Guerinoni. Tak tanggung-tanggung, silsilah mereka usut ke belakang sejak tahun 1716. Mereka mencatat seluruh nama, tempat, dan tanggal lahir, termasuk hubungan satu anggota dengan anggota keluarga lainnya.
Keluarga Guarinoni berasal dari sebuah desa kecil Gorno. Desa itu hanya berjarak sekitar 45 menit berkendaraan dari kawasan tempat tinggal Yara di Provinsi Bergamo dengan jumlah penduduk 1.600 orang. Ayah Damiano memiliki 10 saudara kandung dan salah satunya adalah Giuseppe Guarinoni yang meninggal tahun 1999. Nah, DNA Giuseppe dibutuhkan untuk investigasi. Tapi bagaimana cara memperolehnya? Pria itu telah meninggal. Tak masalah sebab tim investigasi punya cara. Pada September 2011 mereka mendatangi Laura, istri Giuseppe, dan di rumah tersebut mereka menemukan 2 perangko yang pernah dijilat Giuseppe, yaitu 1 perangko untuk memvalidasi SIM dan perangko satunya di sebuah kartu pos yang akan dikirimkannya ke keluarganya. Ini berarti DNA Giuseppe tertinggal di perangko itu. Perangko pun diambil dan DNA yang ada di sana diperiksa. Ternyata Giuseppe Guarinoni adalah ayah dari Ignoto I, yaitu si pelaku. Untuk lebih memastikan bahwa Giuseppe adalah ayah Ignoto I, makamnya akhirnya dibongkar dan DNA-nya diambil. Kini tes menunjukkan hasil yang lebih akurat lagi. Memang Giuseppe adalah ayah dari Ignoto I. Tapi anehnya, ketika tim memeriksa DNA 3 orang anak Giuseppe dan Laura, tak satu pun cocok dengan DNA Ignoto I. Benar-benar membingungkan. Letizia kembali berpikir, apakah mungkin Giuseppe punya anak dari wanita lain? Investigasi pun berlanjut. Kali ini untuk membongkar riwayat Giuseppe. Siapakah pria itu sebenarnya? Giuseppe Guarinoni lahir di Gorno dan pada pertengahan 60-an pindah ke Ponte Selva. Pekerjaannya supir bus kota. Pernikahannya dengan Laura tampak baik-baik saja dengan 3 anak. Semasa hidupnya, Giuseppe rutin berkunjung ke resort Salice Terme di selatan Milan tanpa istrinya. Apakah Giuseppe datang ke sana bersama seorang wanita, mungkin selingkuhannya? Tim investigasi pun bergerak mencari siapa saja wanita yang pernah mengunjungi resort tersebut pada saat yang sama dengan Giuseppe. Mereka memperkirakan Giuseppe selingkuh dengan wanita single atau wanita nakal, tapi pencarian berakhir nihil. Kembali timbul pertanyaan, jangan-jangan selingkuhan Giuseppe adalah istri orang. Di Italia, perceraian baru dilegalkan tahun 1970. Jadi sebelumnya banyak pasangan suami istri yang terpaksa mempertahankan pernikahan meskipun sudah saling tidak cocok. Akibatnya, masing-masing sering menjalin affair dengan orang lain, seperti yang kemungkinan dilakukan Giuseppe. Selama tahun 60 hingga 70-an, sebagai supir bus, Giuseppe banyak membawa penumpang wanita yang merupakan pekerja pabrik tekstil. Lewat teman-teman Giuseppe sesama mantan supir bus, akhirnya tim investigasi memperoleh informasi benar Giuseppe pernah punya kekasih gelap bernama Esther Arzuffi. Siapakah Esther Arzuffi? Esther adalah tetangga Giuseppe di Ponte Selva pada akhir 60-an. Esther menikah dengan Gianni Bossetti. Berbeda dengan sang suami yang pemurung dan depresi, Esther ramah, centil, dan suka memakai rok mini. Dia bekerja di pabrik tekstil dan setiap hari naik bus ke sana. Tampaknya pemecahan kasus ini semakin dekat. Tim investigasi segera menemui Esther Arzuffi dan mengambil sampel DNA-nya. Dan benar saja, setelah dites terbukti dia adalah ibu dari Ignoto I. Esther ternyata melahirkan anak kembar dari perselingkuhannya dengan Giuseppe. Anak kembar itu terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki yang bernama Massimo Bossetti. Massimo adalah pria yang suka party, bekerja sebagai tukang bangunan, telah menikah dan memiliki 3 anak. Dia tinggal di desa Mapello, di mana sinyal terakhir ponsel Yara terdeteksi. Letizia dan tim bergerak cepat. Mereka harus segera memperoleh DNA Massimo tanpa menimbulkan kecurigaan pria itu. Pada 15 Juni 2014, polisi pura-pura mengadakan tes alkohol dengan breathalyzer bagi pengendara mobil. Ketika Massimo lewat dengan mobilnya, dia diperiksa 2 kali. Alasan polisi, tes pertama gagal karena alatnya rusak. Akhirnya, polisi bisa mendapatkan 2 sampel DNA Massimo. Sampel DNA itu segera dites dan hasilnya cocok dengan DNA Ignoto I. Sekarang ditemukan sudah sang pelaku yang dicari-cari selama 4 tahun. Pria itu pun ditangkap atas dakwaan pembunuhan Yara Gambirasio. Berdasarkan hasil investigasi, Massimo Bossetti sering nongkrong dekat rumah Yara.
Dia juga sering memarkir mobilnya di belakang gym dan kerap makan di sebuah toko pizza dan mengunjungi salon tanning di dekat sana. Pria itu juga punya kebiasaan mencurigakan, suka mencari tentang remaja perempuan di internet. Kepada temannya, dia mengaku kerap kali tak bisa mengekang nafsunya. Hal lain yang paling krusial adalah ponsel Massimo menunjukkan dia berada di Brembate di Sopra pada malam hilangnya Yara. Tapi kemudian mendadak ponselnya dimatikan pukul 5.45 sore hingga keesokan paginya pukul 7.34. Diperkirakan sewaktu Yara keluar dari gym, Massimo mengajaknya naik mobil. Pria itu kemudian memaksa Yara melakukan hal tidak pantas hingga Yara melawan dan kemudian dibungkam selamanya. Setelah 4 tahun tak henti mencari Ignoto 1, tertangkapnya Massimo Bossetti jadi hadiah terbesar bagi Letizia dan tim. Setelah dihantam kritik sana-sini, Letizia Ruggeri akhirnya menuai puja-puji. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup pada Massimo Bossetti. Kasus yang syarat dengan tes DNA ini akhirnya membongkar banyak perselingkuhan. Karena ketiga anak Esther Arzuffi dari suami sah juga mengikuti tes DNA, terbuktilah kemudian ternyata mereka pun bukan anak dari suami Esther. Mereka adalah anak dari pria lain. Hal itu tentu mengejutkan suami Esther yang tidak menyangka istrinya ternyata tukang selingkuh. Sedangkan pernikahan si pelaku, Massimo Bossetti, terancam bubar. Meskipun selama ini Massimo dan istrinya seolah menampilkan diri sebagai keluarga harmonis dengan 3 anak, ternyata tanpa setahu Massimo, selama ini sang istri asyik bersalto dengan 2 pria. Lalu bagaimana kabarnya orang tua Yara Gambirasio? Mereka lega pembunuh anak mereka akhirnya tertangkap, namun sang ibu Maura tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia memotong pendek rambutnya dan menjadi kurus. Sedangkan sang ayah Fulvio sering terlihat menjelang sore sendirian terpaku di dekat makam anaknya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.